Saya mau ceramah, ngelihat lampunya, masa Allah nggak bisa diem. Ini separuh ngaji separuh dugem lampunya. Orang yang ngaji lampunya yang dugem. Lihat aja jauh banget itu. Emang lampu sekarang gitu Pak Haji, orang mah di bawah nyentrinya ke atas. Ini yang bikin kuntilanak gedeg. Iya, nah, orang di bawah nyentrinya ke atas, kata kuntilanak, wow aku silau. Cakep ini lampunya, cakep, nggak apa-apa, terus ya jematiin terus aja. Cakep ini lampu buat ngobor kodok, cakep ini. Adik-adik teman saya hadrohnya Masya Allah luar biasa, dipimpin Habib luar biasa. Izinkan saya ceramah. Udah makan tadi, dikasih jengkol goreng. Alhamdulillah. Jadi saya pikir habis makan saya suruh rebahan, saya suruh ceramah. Saya bilang rebahan dulu, ntar kalau acara kelar baru dibangunin. Iya, kata tuan rumah, suwe amat enak bener. Nah ini yang katanya kita kumpul begini bukan karena kita, karena orang-orang tua kita almarhum almarhumah lebih senang anak cucunya kumpul begini. Sebab anak-anak kita nongkrong di pinggir jalan beresiko ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil karena nongkrongnya di pinggir jalan. Tapi kalau anak-anak kita, adik-adik kita nongkrong di dalam masjid, nggak bakal keserempet motor, nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Jadi kenapa kita muludan? Karena emak bapak kita muludan. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya, ya nggak usah ke sono, ke sini aja. Ngapain jauh-jauh ke sono-sono? Benar, ini aja di Masjid Baitul Mukmin ya. Tadi saya dengerin DKM udah sambutan, kan live streaming nih ya. Pantes lampunya cakep banget, yang ono juga sampai jelas banget. Rasanya saya mangap, lak-lakan saya kelihatan. Ini yang kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin ya rabbal. Makanya mumpung kita lagi bareng-bareng, apa aja yang kita sebut, apa aja yang kita baca pasti ada manfaatnya. Maulid kelihatannya biasa, besok anak-anak ibu jadi orang yang luar biasa. Karena pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Sebab anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Benar begitu. Artinya kita nggak ada emak kita, nggak bakal ada kita. Anak dari emaknya, emak dari emaknya, nenek namanya, nenek dari neneknya, nenek-nenek, terus nenek-nenek semua. Besok juga nggak sadar kita bakal jadi begitu doang. Hidup tuh tinggal nunggu giliran aja. Makanya disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya berarti itu anaknya. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Kalau dia keluar dari lobangan bambu itu namanya nyinying. Ya, kita kumpul begini cakep, orang tua kita demen. Tadi udah kita mulai tuh hadorohnya, tawasulannya udah kita sebutin orang tua kita. Kita jamak kulluhum ya bu, ahli kubur yang di dunia, bener, yang di sono, yang di sini, yang di situ. Makanya kalau saya tawasul orang ketawain, karena yang tawasul pelawak tuh di setiap bulan setiap Syawal tuh lebaran pasti ada yang muter tawasulan saya. Summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu, bapak itu tuh bin bapak nyongono, bapak nyongono no bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu nyongono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususun nabina, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, bapak haji itu yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ono no, bapak haji yang ono no yang kuburannya udah kealingan tembok.
Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh, yang kuburan ya udah pada ketiban triplek, udah hambak-hambakan. Sebelahan yang bangun, wa ila ruhi khususan, emak yang ini bin, emak yang itu tuh, emak yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Emang pelebaran jalan? Jadi kita kalau nggak ada orang tua kita, nggak ada apa-apanya. Sama sanadnya dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiit tabiin tabiit tabiin tabiit tabiin. Emak bapak kita, guru-guru kita, termasuk kita tabiit tabiin tabiit tabiin tabiit tabiin. Ingat, benar. Jadi kalau nggak ada orang tua kita, nggak bakal ada kita. Kalau kita nggak diajarin bagaimana kumpul di masjid, nggak bakal bisa kumpul di masjid. Bener itu. Jadi kalau kita nggak ada orang tua kita, nggak bakal ada kita. Dari mana keluarnya? Ya bu, kan ibu yang beranakin. Waktu beranakin anak sakit nggak? Ngedennya sakit nggak? Sakit, tapi resep. Katanya sakit tiap tahun beranak, bahaya. Lah emang bener kalau beranak katanya sakit, ngeden sekenceng-kencengnya. Bukaan 1, bukaan 2, bukaan sampai buka-bukaan sih semuanya. Sampai ada bukaan 10, bener. Ibu dah yang ngalamin kesakitan, Bu. Ngeden sekenceng-kencengnya, kadang-kadang bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kekencengan ada yang nyeplos. Kalau dua-duanya bayi namanya kembar siam. Kalau yang satu bayi, yang satu kuning, itu disebut kembar tokal. Yang kuning jangan dicuci, murah dia. Ini maafin kiai, maafin orang tua saya, guru saya. Saya kalau ceramah emang bagian ambak-ambakan kemana baik. Jadi maafin. Walaupun ceramah saya nggak jelas, tapi urusan mah mesti jelas. Iya sih. Ya kira-kira begitu. Nah, kalau semuanya nggak jelas ngapain punya urusan ya. Jadi mohon maaf ketua DKM, mohon maaf ketua panitia juga maafin kalau ceramah saya nggak jelas, kurang berkenan, maafin aja. Tapi saya kasih tahu, duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi, berantem urusannya lah, urusan duit sih. Jadi ikhlasin kiai. Kalau kiai ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho. Sebab saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan nggak bisa, emang belum apal-apal. Baru ngapalin, dapat lagi duit, ngabisin DP dulu. Jadi kalau kira-kira saya ceramah kelihatannya kayak orang benar, itu baru kelihatannya. Sebab siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar bukan sekarang, nanti, kata guru saya. Orang yang paling benar itu kalau matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, dia masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kadang-kadang ada orang, Bu, jangan kata kita, ayam aja gedeg ngelihat almarhum waktu hidup. Kenapa? Gara-gara dia tuh ayam nggak bisa netes, baru telur 2 diambil, diceplok lagi, diceplok lagi. Entah dapat 3 dibawa mancing, bagaimana mau ditetesin? Ada orang yang banyak fitnah, jangan kata matinya, hidupnya aja udah jadi omongan. Bener. Makanya cakep nih kita ngaji begini, Bu, nih luar biasa, masya Allah. Emak saya paling banyak. Saya kalau ngaji maulid gitu lebih seneng ngadepnya ke ibu-ibu. Kalau ngadep ke ibu-ibu rasanya setrumnya kenceng. Nengok aja ke bapak, lobet langsung dah. Makanya emak ahli surga semua, amin. Empok ahli surga semua, amin. Nenek ahli surga semua, amin. Saya begitu kiai, kalau doain bini, saya bilang mudah-mudahan bini saya duluan masuk surga. Sebab kalau dia masuk surga belakangan, berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. 3 hari masih kalau kondangan nyelonong aja. Sampai begitu, jangan kata kondangan, masuk surga biar dia duluan dah. Biarin kita bareng ngerokok dulu di luar, biarin. Protes mulu. Iya. Ibu senang maulid, senang. Kita kumpul begini senang. Ngomong sama ketua, kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus, bayarnya bulanan. Senang ibu, senang. Ngelihat saya senang.
gitu, harus girang. Bab saya kalau ceramah babnya bab ilmu saya ilmu saya ceramah ngajak yang dengerin juga harus. Nanti pulang ke rumah masing-masing dapat ilmunya, ya udah pusing amat hidup, mikirin kaya enggak kaya sampai urat udah mau putus. Bebasin aja, bebasin. Disebut hidup tuh bergerak. Jadi orang kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak mau hidup ya. Benar. Udah jadi kembang balik itu sudah bergerak. Bergerakin aja. Ya. Kembang balik itu yang aki-aki budak udah nggak kemana-mana. Ya makan di situ, berak di situ. Kalau udah jadi kembang balik nggak lama lagi nanti jadi kembang kuburan. Siramin air mawar. Terus kalau ada yang kesel tuh bu disiramin air, aduh lejing saya lengket banget ini. Rasanya kenapa ini? Coba biar jelas nggak bohong, kalau emang ibu seneng bilang seneng ya. Biar saya lamaan dikit. Ibu kuat 2 jam, 3 jam, saya enggak. Ibu aja terusin dulu. Emang ada ustadz ceramah di sini sampai 2 jam ada. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang pada mati di sini kayak? Belum pernah ngeliat penceramah sampai bebusa nih. Ayo buka suaranya biar enak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama ibu-ibu empuk dikitin aja kan ngikutinnya enak. Oh bapak-bapak mah ada yang gerayangan ya, ngapa tahu, saya juga bingung kalau diajakinnya gitu. Kalau ibu kan cepet ya, dia mah kadang-kadang ya kayak orang mabok cubung. Kalau ibu kan enak nih, ibu ini kan enak nih ya bu, ya bu, ya bu ya. Sallallahu ala, udah kita diemin aja, kita lepas dah, jadi nggak capek. Nggak diharu-haru aja, terus aja. Itu enaknya ketua tuh, terus aja tuh, pulang dah kita. Sallallahu, ini bukti kita kepada Nabi ini bu. Jadi kalau ada orang bilang alah muludan gitu-gitu aja, belum. Ibu muludan besok anak ibu jadi orang besar. Ibu muludan nggak ngerti apa-apa, ngikut aja, baca rawi ngikut, awasul ngikut, ngerti enggak ngikut deh. Kalau ada orang bilang alah muludan emang dia ngerti, terus saja muludan, nanti Allah yang kasih ngerti. Jadi kalau kita ngaji kita nggak tahu, kata kiai man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu terus saja ngaji, nanti Allah yang kasih tahu. Jadi kalau ibu maulid masih bingung, maulidan aja terus. Ntar anak-anak kita kelihatan udah gedenya, ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi koriah, amin. Kita nggak tahu, saya aja nggak tahu bu. Kalau tiba-tiba saya datang ke sini ditonton orang segini banyaknya, ayo saya ngeliatin. Kelihatannya begini, padahal ada DP-nya tahu. Nah, ujung-ujung aja datang itu Ustadz keder kan. Ntar dulu ngapa? Gue jadi kayak bukan penceramah, jangan duduk. Emang gue maling motor apa? Ntar juga diri ngapa sih? Emang po pikir saya diri terus kagak lengket apa? Lengket, lato-lato tua mah po beda. Lato-latonya makin SMP bulat masih bunyinya juga garing. Kalau di atas 60 70 ya bunyinya ke samping doang, keplek. Mau dikencangin kayak apa juga udah susah, walaupun dibasahin kanebo. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Pak Haji, ini hitung-hitung ngehibur emak-emak, ngehibur bini kita. Mau bener mama Kiai, kalau mau bener jangan sama saya aja bingung ini benernya di mana saya.
Sebab orang benar itu matinya husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kita masih audisi, kita nggak bisa nunjuk itu dia paling benar, belum tentu ibu. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar, ngomongnya benar, kelakuannya benar, begitu ngajak bisnis, bisnisnya kagak benar. Berapa banyak kita sering ditipu orang benar. Maaf ibu, orang kaya kalahnya sama orang miskin. Main beli-beli aja, katanya miskin bayar aja pak, bayar. Itu tanah, ya udah beli aja. Emang duitnya banyak ya bayar. Bapak siap jadi saksinya, siap. Bener salah saya saksiin. Asal udah bapak bayar. Bener salah saya saksiin. Begitu urusan sengketa aja dipanggil dia. Dulu bapak yang bilang bener salah, bapak yang nyaksiin. Iya bener, bener saya saksiin, salah saya saksiin. Emang saya tanggung jawab. Ya bu. Jadi kadang-kadang bisa aja akri kelihatannya kayak orang bener, padahal belum tentu. Kira-kira begitu. Di antara kita siapa yang paling benar? Oh, orang tua kita yang udah meninggalkan kita itu orang benar. Udah mati sih. Ya kalau kita kan mengaku benar belum. Lihat akhir hayatnya kira-kira sengketa enggak? Ya bu. Udah, jangan terlalu serius. Santai aja. Ad-dunya lahun walaibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu isinya main-main. Jangan terlalu serius. Capek duduk dekat kiai serius 3 jam nggak bergerak, begitu diri kolesterol naik, salah bantal nih. Santai aja, jangan serius-serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem karena terlalu serius. Jangan serius-serius. Berantem mah berantem, bunting mah bunting aja. Bego ya kalau dipikir ya. Ngapain pakai berantem, ujung-ujungnya bunting lagi baik. Jadi tolol. Terus ini terus. Belum ngantuk belum? Enggak, belum ngantuk beneran. Seneng kumpul begini, seneng. Coba-coba yang keras. Kalau kau senang hati bilang hore. Iya bener bener. Nah, jadi kalau dipikir-pikir hidup mendingan ketawain aja, lucu hidup tuh bu. Bener. Berantem mah berantem sampai ngomong anjing anjing. Saking gedegnya tuh bininya ngeliat suami, anjing pulang malam mulai si anjing. Ntar mah malam begitu dibayain main anjing-anjingan aja. Jadi tolol kalau kita pikir ya. Makanya kadang-kadang kita jadi suami tuh bang, maaf jadi suami tuh kadang-kadang begonya kita depan bini. Ya itu baru keluar kata bini jangan lupa Sherlock baru 2 langkah akhirnya kita Sherlock aja depan pintu jadi kayak orang tolol. Makanya suami yang cakep yang selalu salah dan ngalah di depan istrinya, maka dia mulia itu. Jadi suami yang mulia itu yang selalu salah dan ngalah, maka dia mulia tuh suami di hadapan istrinya. Cari aman abang, bener. Sebab kita nggak bakal bisa lawan bini abang, nggak bakal sanggup. Kita ngopi baik, kita tidur baik, sampai kita jalan ngayap baik, sampai kita mancing kagak ada benernya, bego semuanya. Salah mulu yang ada, jadi sedih. Kenapa kita jadi suami bego amat ya? Nurut baik. Jadi suami yang cakep yang selalu salah dan ngalah. Karena semua laki-laki nggak bakal bisa menang abang. Di mana-mana sudah terkenal wanita itu ahli sejarah. Ribut 5 tahun, ungkit sekarang masih apal dia. Kita mau udah gedeg banget ngingetinnya, dia mah itu lagi dikata. Bener abang. Jadi jangan pernah pengen menang lawan bini. Ada ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita.
Emak ngeden, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, emak ngeden mau beranak. Tuh saking cakepnya. Emak ngeden ditungguin. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Seumur-umur saya belum pernah lakinya lagi ngeden, bininya depan pintu WC. Terus papa, baru 2 potong nih. Makanya semua laki-laki keluarnya dari rahim nggak bakal bisa menang itu. Cuman ibu kenapa kalau berantem kalah? Bukannya kalah, ibu nggak siap. Jadi kalau bapak udah kesel mau nampar, ibu jangan mundur, maju. Nanti bapaknya yang mundur. Kalau bapak udah maju, ibu mundur terus aja dia maju. Akal pakai. Nggak ada ilmunya ini mah. Tapi ibu bisa buktiin. Begitu bapak udah kesel, gue tampar nih, maju, beseh, gue mau ditampar, beseh mau nampar, matiin gue, matiin sekalian. Gue tahu kalau gue mati lu mau kawin lagi nih. Buktiin ibu kalau suami nggak mundur nih, iris kuping saya, pasti dia miring-miring. Dia mah begitu banget, takut laki-laki melaganya dong kayak kentut. Ini namanya kita girangin bini kita buat katakan apa? So kalau kata bapak saya, istri mah kudu di alam baik, aman, jangan disalahin, nggak kena. Dia masak nih asin, mantep mama, enak pak, mantep. Padahal mau udah getir banget, ngeceh. Kita nelen udah maksa bener sampai gelegek. Bini ngomong, aku bagiin tetangga ya pak, dikit jawabnya nggak usah mama, nggak usah, dalam hati cukup, gua aja yang mati. Jadi jangan coba-coba abang bini mah kita ajarin kepanjangan, jangan. Maaf nih, maaf, sebab kita sebagai suami nggak dibutuhin banget. Dengerin dulu ngapa? Ini saya tanya, berani ya bu? Jawab nih bu, jujur, biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Tuh kan mulain kan. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak punya? Tuh. Emang si latihan kan kagak ini. Iya bu. Benar, biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah mulu kalau nggak pernah megang? Tuh. Artinya bini kita nggak butuh banget kita. Saya tanya lagi ibu, biarin belanja ke pasar nggak masalah, nggak bawa suami, asal tetap bawa. Buat apa bawa-bawa suami ke pasar kalau nggak megang? Artinya kan bener, kita suami nggak penting banget, yang lebih penting itu jujur udah nggak ada malunya pisan. Sepakatin dulu di babnya bab hahehe. Mau bener sama kiai, mau rame sama saya. Udah nyiapin pempes ukuran L. Beser ukurannya. Kalau belum beser saya belum pulang. Yang kira-kira beser ngacung. Jangan sampai karpet pada rembes. Ibu tuh manusia hebat. Ibu tuh manusia luar biasa. Sampai surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nggak tanggung-tanggung surga di bawah telapak kakinya. Nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Nggak betah dia. Mana pada hitam lebar-lebar. Ini ngalem namanya kiai, ngalem, maafin dia. Ibu yang hebat mah ngeden aja ditungguin, kan cakep itu, bener. Bapak coba suruh ngeden, siapa yang berani nungguin? Pintu kebuka udah teriak, tutup, bapak najis, bau banget. Apalagi bisa makan jengkol ya. Masalah jengkol itu ternyata vitamin C. Pas begitu dibuka nggak disiram, setan bener.
Ibu tuh hebat, semua laki-laki keluarnya dari rahim termasuk ibu. Kalau udah punya suami galak, punya suami pelit, jangan pakai ribut-ribut. Apalagi bentar ribut lapor polisi KDRT, ribut lagi lapor polisi KDRT. Emang ibu pikir polisi juga nggak ada masalah sama bininya? Sama aja. Kita lapor polisi ribut sama bini, kalau polisi mau lapor sama siapa? Bener. Bahkan ada kiai bininya cakep bener, kata kiai begitu ada jamaah ngomong, kiai minta cai, kiai minta air. Ngapa emang? Istri saya kabur udah 3 hari, kiai. Bagaimana ya caranya, kiai? Kiai senyum aja. Udah berapa hari kabur? 3 hari, kiai. Istri saya udah seminggu. Jadi urusan rumah tangga nggak sapa termasuk kita, ibu. Kenapa ibu kuat? Karena bertahan. Makanya orang tua kita disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wa iya, wa anah, wa njuh, wa seni. Buset, kepanjangan dah gua. Capek. Tarik nafas. La ilaha. Udah segitu aja. Capek amat. Memang lagi banyak tarikan ini, jadi ntar duduk ntar diri saya. Yang nggak enak ini udah kena wasir. Terus masih kuat terus. Capek. Jadi semua laki-laki keluarnya dari rahim nggak bakal bisa menang, Pak Haji. Kita lawan bini nggak bakal bisa menang, kalah. Kiai pengen jadi wali, datang ke gurunya, apa kata gurunya? Pulang. Kalau kita bisa ngalahin bini kita, balik. Orang pinteran dia sih. Kita ngomong atuh, dia 7. Lalu kita nanya, duitnya kemarin kemana? Dia gak ceritain, kemarin kan beli itu, beli nih. Aduh, kalau ibu-ibu udah pintar semua, nggak kena dibegoin. Ibu hebat, soal luar biasa. Sampai ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, inget tuh, ntar pulang praktekin ibu. Kalau punya suami galak, apa-apa ngomel, jangan pakai mulut lagi lawannya. Semua laki-laki keluar dari rahim Jadi kalau bapak udah kesel, angkat aja rok pelan-pelan. Tinggal bilang, kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, makam kembalilah ke sini, puter dikit pulanglah, begitu doang. Praktekin ntar kalau nggak percaya, coba. Kalau bapak udah merah mukanya, orang minta kopi dari tadi ngomong, apa sih kopi? Cukup, ada apa? Pengen ngopi? Bagaimana? Emang gak ada gula, gak ada kopi sedetik. Kopi, udah ngantuk nih. Gue tampar, angkat. Kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Geter pulanglah, kelar udah. Ya bu, supaya apa? Jangan kebangetan diambil hati. Hidup tuh capek. Ibu ngurusin anak udah capek, ngurusin suami capek, ngurusin rumah tangga capek, ngaji juga karena terlalu serius. Benar. Jadi kalau pengajian ditawarin utang seragam sama ustadzah, ambil. Nggak usah pakai ngomong aku izin suami aku dulu, kelamaan. Orang-orang udah punya 7, dia masih atuh itu juga. Berapa kali minta izin dibagi duit kagak. Lempengan itu mah boleh kali. Ya kali ya bu. Nggak usah pakai. Kalau ditawarin seragam suruh ngutang, ambil. Gampang. Kalau istri punya utang tetap salah suami. Istri punya utang tetap salah suami. Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Teriak yang kencang, benar. Tuh, gua kalau jadi ketua partai jamaah gua emak-emak semua. Ya bu, coba nih, kenapa kalau sarapan pagi nggak enak? Karena ngasih duitnya dikit. Coba kalau ibu bangun pagi udah dikasih duit 10 juta, kira-kira sarapan paginya komplit nggak? Tuh, makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya enak nggak? 20. Malam tidur masih miring aja, dari sore udah ditepak-tepak masih miring aja. Kira-kira dikasih 10 juta masih miring nggak?
Bekangkang dong. Berarti sehari 30 cukup ibu? Cukup. Cuman bapak bengeng. Ibu belum pernah merhatiin suami tidur, belum pernah. Coba liatin dah, itu kayak orang main biola, napasnya ngik ngok ngik ngok. Nah 30 juta ambek kan ngap. Makanya rata-rata Pak di dalam rumah tangga itu yang mati duluan suami. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak. Emak rada aman panjangan dikit umurnya. Bener. Rata-rata nih suami Pak kita ini bakal matinya duluan. Kita nggak sadar sebetulnya kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Lah tadi kalau pakai 30 juta kerja ada, tanah udah habis. Mau jual mana? Ngobekin tanah menjong kagak laku-laku. Berapa kali ditarik tuh meteran kagak lurus-lurus. Emang tanah menjong. Ini namanya babnya bab gira. Sebab saya kalau ngeliat emak-emak pengen nyenangin. Udah capek emak ngurusin anak, sampai nenek-nenek udah baru nyombong. Gua mah alhamdulillah anak gua udah pada gede, udah dikasih, gua udah bebas. Belum selesai ngomong begitu, besok anaknya kerja, mantunya kerja, cucunya digiring ke rumah. Neneknya ngomong, matiin aja gua. Persis banget bapak lu pada. Capek jadi mama, capek. Masya Allah. Makanya saya kalau ceramah pengen ngirangin emak-emak aja. Bodoh bapak mah saya belakangin. Beda sih dia mah, kalau emak-emak kan ketawanya enak. Kalau bapak-bapak kan kita kayak maling motor digebugin. Dia liatin. Tawanya dikit dong. Mudah-mudahan emak masuk surga duluan, amin. Iya, takut amat sih. Mati mah jangan ditakutin, didiemin aja juga mati. Sampai lagi ditungguin. Makanya kenapa ibu-ibu umurnya lebih panjang? Lihat kalau di pengajian, malaikat udah datang masih nyanyi aja. Masih ingat lagunya yang bila Israel datang jasad terbujur yang keras seluruh akan sekujur badan. Ibu gimana mama? Mati Israel datang masih nyanyi aja. Kalau Israel datang memanggil kan berarti udah menjemput. Cuman yang dijemput masih bila Israel. Itu kata gua, Pok. Karena yang ceramah pelawak apa aja gua kata. Yang penting kan duit udah masuk. Jadi jangan pusing-pusing. Kalau ibu-ibu kita nggak ceramah sampai subuh juga nggak kehabisan bahan. Dikit dong nyambernya enak. Siapa ingin lepas aja udah. Selalu udah selesai. Siapa hemat bahan. Yang keras tak mudah dimiliki. Carilah dengan amal. Tuh, makanya ibu-ibu mah di mana pengajian girang aja. Selawat aja baru masuk ke pengajian udah ada lagunya. Masih ingat? Mari oh mari mari baca salawat. Mari oh baca salawat agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah ikut. Jadi nggak capek kalau sama ibu tuh ngaji juga enak, terhibur. Dikit doang disambar. Jak kencing nih, jak kencing. Awas, tahan, klep udah rusak soalnya. Itu enaknya tuh sama ibu-ibu, dikit aja kita tarik, nyamber.
Coba bapak-bapak, ibu diam, ibu diam, ibu diam, ya. Siapa ingin, ya kan? Bagaimana nggak gedeg kita? Gua kagak diorangin pisan. Coba kalau ibu, siapa ingin, udah lepas, karena dia paham ngormatin orang. Siapa ingin, enak banget nyari duit begini, nggak capek. Tak mudah. Jarang Ustaz, lagunya banyak banget. Makanya paling nggak ngaji sama gue PA aja. Sendiri itu enak banget, Bu. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada goyang yang ngajak ibadah, ada. No aki-aki depan masjid. Illallah la ha illallah la ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Bahkan kalau kampung kita pengen kering, aman, nggak ada banjir, kata orang tua, goyangin kepalanya, kering. Illallah la ha illallah. Mana yang kira-kira goyang jadi basah? Bukan kepala. Udah gue nggak sebutin, paham dah. Orang sampai melintir sih. Ya Bu. Boleh nyanyi juga boleh tuh, tadi tuh nyanyian yang ada di surga. Cuman nggak akrab di kuping bapak-bapak. Karena kalau pengajian bapak-bapak duduk ya duduk. Kadang-kadang pengajian udah mulai masuk nyender di tembok. Bledupok, bledupok. Ya, ya Bu. Lah kan saya juga bapak-bapak, emang saya banci apa? Saya ngatain bapak-bapak sama saya lagi ngatain diri saya. Cuman biar pada paham. Jadi ketawain aja, jangan dipikirin. Pusing lempengan itu, meribut juga itu juga. Ibu, bener. Nah bapak kalau bagian taklim, karena emang di pengajian jarang ada lagunya, nggak bisa nyambernya. Tapi kalau ibu-ibu cepet nyambernya. Kalau bapak-bapak sekalipun nyamber di dalam hati dia mah. Cuman lagunya rada beda nih. Janda yang mana? Janda yang mana? Di artinya janda yang putih. Ada bapak-bapak di belakang gue yang gede banget ramanya. Dalam hatinya, anjing nih orang nih. Ini Ustadz separa setan nih. Gala bini disuruh ngutang. Yang penting nyari senang, jangan nyari susah. Susah jangan dicari, udah turunan. Ya, emak susah, bapak susah, tetangga susah, punya saudara susah, kita lagi bengong lagi susah, yang datang saudara juga bawa, akhirnya susah semua. Bener, makanya dari SD udah diajarin, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah, itu masih susah aja, udah nggak ada gunanya. Maafin Kiai, biar ikhlas Kiai. Ini lagi ngibur emak-emak. Dosa saya kalau ngajarin orang tua, dosa. Hibur aja ya Kiai, mau bener sama Kiai aja. Ya, yang bener mah Ustaz Sidik tuh. Kalau saya emang nggak jelas. Saya Sidik juga kalau lagi khotib gaya bener. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu lagi khotib. Udah turun mah sama baik. Ya takwa itu kan imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Bahasa umumnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau kita udah bisa begitu, cakep banget, naruh motor di depan juga nggak bakal hilang. Sekampung kita naruh motor nggak bakal hilang. Emang sekampung dulu maling semua udah berinsaf. Terus ini terus. Nah, kita ngaji dikit-dikit aja Ibu. Ayat maulid sama, Quran masih sama, cuman cara bacanya yang beda.
Kalau kori suaranya enak, wah kori. Kalau pelawak baru ngaji, wah, wah. Tangga nyaut, wah lu kondangan bang. Nah, ya. Ini kata kali manggil uanya orang 3 hari ngaji uwa-uwaan baik. Apalagi latihan pada. Capek juga mana minumannya jauh. Ya. Enggak, biarin aja gitu. Makanya nggak ada orang yang mulia bu selain Rasulullah. Air di situ, kalau orang mulia itu air bisa nyamperin. Benar. Sampai subuh itu air, kalau saya nggak ke situ air nggak bakal nyamperin saya. Tuh, datang pertolongan Allah tuh. Tuh. Terima kasih. Ukuran saya nggak sanggup bawa air ke situ. Allah kasih tuh. Alhamdulillah. Ini sedotannya kayaknya ini nih, kempek nih kita udah macet. Makasih akhirnya udah cukup biarin. Iya. Jarang Ustadz dikasih larutan cap kaki panitia ini. Emang dia pikir penceramah panas dalam kali ya. Mana nyeplos lagi sedotan. Pak Lurah maafin ya, ini ngehibur warga Pak Lurah, bukan lagi benerin warga. Bener mah urusan dia sih, saya mah ceramah aja. Kalau saya nyuruh bener saya juga bingung. Ntar dia ceramah kayak orang bener banget gitu. Dia takut digituin dang. Makanya saya terang-terangan Pak Lurah, saya ceramah lagi menghibur warga Pak Lurah gitu. Seneng nggak seneng, kalau resep ya tambahin aja, begitu aja. Nggak juga, emang udah pada patungan gimana. Bang ngundang saya kalau nggak patungan berat, iya kan? Ya iyalah, aku tahu kan wajah kamu penuh dengan patungan. Emang udah baca ngeridit, bayar ustad di kredit. Nggak apa-apa, yang penting kan kelar urusan, bener. Nggak usah sok bener, ternyata orang kagak. Terang-terangan aja, saya artis yang main para pencari Tuhan. Cuman beruntungnya bapak saya mualim. Saya sekolahnya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pondok saya. Pandeglang lama saya. Orang-orang buka kitab di pondok saya ngikut buka kitab. Orang-orang tutup kitab saya ikut tutup. Akhirnya begitu pulang bisa buka tutup dong. Yang cakep engkong saya kiai, masyhur zaman itu. Kenapa kok saya jadi pelawak? Berarti ilmunya nggak semenggah, ngajinya nggak benar. Ya begitu doang. Begitu dihitung ternyata Allah memang adil. Kita bisa jadi orang pinter di tengah-tengah orang bodoh, atau kita bisa jadi orang bodoh kalau di tengah-tengah orang pinter. Dan lempengan ini pelawak nggak ada yang berani ceramah begini. Lebih senang masuk ke partai, iya kan? Akhirnya kan karena pelawak-pelawak pada masuk ke partai, pada jadi dewan, dilantik. Saya kan di sini, berarti kan saya nggak ada saingan. Kalau udah nggak ada saingan, otomatis permintaan makin banyak. Nah kalau permintaan makin banyak, harga makin naik lah. Akal pakai. Saya ceramah nggak pakai ilmu. Kalau saya pakai ilmu saya kasih ilmunya. Saya pakai akal doang. Jadi ibu masih nggak mau pulang. Ini saya lagi akali. Kagak nyadar sih. Ngaji dikit aja. Yang penting girang aja dulu, girang. Jangan kebangetan susah hati, susah pikiran, paru-paru gampang bolong. Bebasin. Biar sehat makku, kakakku, tetehku, saudaraku, nenekku, bebasin. Ketawain aja hidup. Udah tua mau ngapain dipikirin, capek. Ya bu, punya suami emang dapatnya udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Emang kelakuannya begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu, emang udah begitu. Bener. Waktu pacaran begitu, sampai udah rumah tangga, sampai udah punya anak, sampai udah punya cucu. Ya mau gimana lagi, emang udah begitu. Emang jodohnya Allah kasih begitu. Kelakuannya udah mau diapain lagi, emang udah selesai. Udah mau ngapain? Qanaah, terima apa adanya, aman. Ngaji dulu dikit. Dari tadi gua ngajakin ngaji, nggak ngaji berasa.
Yang ceramah aja bingung, apalagi yang dengerin, gue dapet apa. Girang aja ntar pulang ke rumah. Orang kalau biasanya kalau girang ama makan rada enak, ama tidur rada embluk. Tapi kalau kesel aja enak makan nggak? Makanya hidup tuh simpel. Kalau lapar makan, kalau ngantuk, ulangin, kalau lapar makan, kalau ngantuk. Artinya jangan gara-gara urusan kita nggak enak makan kagak bisa bebasin aja. Mau ngapain pusing-pusing? Dunia dipikirin begitu-gitu juga. Iya, Bu. 5 tahun ibu pulang ke rumah masih itu juga, jendela belum diganti, pintu belum diganti, emang rumah belum direnovasi. Bener. Makanya kalau kira-kira pusing di rumah tinggal ngaji aja mendingan. Minta duit sama suami pakai minta, kalau paham kan kagak pakai minta dikasih. Bener, Bu. Makanya banyak suami tapi yang paham kagak banyak. Udah ngasih duit 50.000 seminggu masih nanya, emang yang kemarin habis. Dia pikir dilaminating kali. Lengkap TP nggak habis-habis. Ya, Bu. Jadi ibu mah baik. Yang kurang baik sama suami biarin, nggak separuh digedegin nggak apa-apa. Karena kita ngeliat emak kita begini, abang, masya Allah. Ini emak saya nih kalau ngaji begini dudukin nih. Termasuk tim emak saya tuh, tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Iya, sampai disapu tangan tuh, dodol, uli, sampai nempel kita kan. Ternyata itu yang bikin kita pinter. Lah saya seumur-umur belum pernah sama bapak diajak makan ke enak ke restoran atau ke rumah makan Padang, nggak pernah. Saya kalau mau makan enak nungguin bapak pulang tahlil. Tuh. Makanya emak saya kalau ada yang meninggal girang. Tuh ada yang mati lagi tuh. Ya udah diumumin di masjid tuh. Ntar habis isya jangan kemana-mana, ngikut bapak lu tahlil. Sampai marah, mak, ikut tahlil. Emang apa sih, mak? Gua nggak masak. Makanya di saat orang nggak demen tahlil, saya mah gencer terus tahlil. Sampai kata emak saya, nanti kalau tahlilan ada pengajian apa jangan duduk di belakang, duduk di depan deket kiai. Emang apa, mak? Lempengan itu makanan banyak. Lu miring-miring ke belakang kagak ada makanannya. Sampai kardus snack juga buat ngipas. Tuh emak saya tuh, makanya emak saya mesen dari saya masih kecil, biarin lo masih kecil, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, ngaji aja dulu, gitu kata emak saya. Masih kecil mah pantas nggak dapat ilmu juga, asal dapat makan. Kata emak saya, yang cakep ilmu dapat, makanan dapat. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Kata emak saya, anak tolol, apa yang lu arah? Lah orang pulang nenteng berkat, girang. Kita pulang nangis, tanya ngapa lu nggak dapat berkat, mak? Tolong. Makanya orang tua dulu biar ilmu dikit, akal pakai. Ini saya lagi ngakal sebetulnya, Bu. Ya benar, benar. Makanya sampai saya hafal mimpin tahlil bukan berarti saya ngapalin. Sampai saya hafal baca yasin bukan ujub, emang sering ngikutin. Itu asal ada daging sekepel nih, anak 13, mas saya kan anaknya banyak, emang emak subur gampang banget sama netes. Daging sekepel nih, semur nih, Bu, nih digigitin sama emak saya tuh, sarang dikit nggak berasa daging, kecap doang tapi kebagian, Mbak. Hebatnya orang tua kita tuh. Emaknya ngatur, bapak megang duit 100.000 dia keluar nggak habis, pegang sama emak 2 hari masih cukup. Belikin ikan asin, sayur bening, oyong bening, bayam bening, timun bening. Rajin banget kita makan sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Terus ini terus. Belum capek, belum ngantuk, belum. Nggak, masih kuat ini. Nenek belum ngantuk. Wow, apakah nenek security? Nah, yang kuat begadang kan security. Ya, bareng diingetin dong, ngaji mau kagak ngaji. Karena babnya bab hahahehe, Ibu. Ya, udah hahahehe-nya. Emang udah rembes.
Takutnya ketawa mah ketawa bawang ngucur. Klepnya rusak. Ngaji dikit. Ayatnya sama mulu dah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ujungnya aja, Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cakep. Bapak makan diem aja nggak ada yang nyaut. Itu yang kadang-kadang kita jadi lobet ngadepin dia. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Bagus, monyongnya bagus. Yang kasiro. Emang begitu kata guru tajwid, bukannya main, bukannya ketawain boleh tapi pikirin gitu kata orang tua. Kasiro, belajar tajwid begitu, buka mulut lebar-lebar, buka suara keras-keras, nanti suaranya cakep, makhrajnya bagus. Itu namanya guru tajwid bilang. Iya, Bu? Benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Ini cakep itu sampai kumpul banget. Sampai kebengat-bengat. Itu namanya girang. Nggak apa-apa, girang aja hidup mah, pakai ketawa aja. Bener. Susah, Bu, kita ketawa tuh susah, ama nangis rada gampang. Bapak ngambek aja banting pintu, bapak keluar, kita tutup bantal. Mana yang hasanah? Ini hasanah nih, ini hasanah nih. Berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, bermerak masyarakat dia hasanah. Berarti ini kampung kita kampung yang hasanah. Jadi bapak hasanah, jadi anak hasanah, jadi emak hasanah. Berarti rumah tangga emak rumah tangga yang dunianya hasanah, ngomongnya hasanah, perilakunya hasanah, gayanya hasanah, jalannya hasanah. Berarti dia kelakuannya memang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dunianya hasanah, akhiratnya pasti hasanah, karena doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Air saya rada jauh. Ibu belum pernah ngeliat kalau kita namu porsi di situ, minumnya di situ, sampai kita gesernya kelamaan. Yang hasanah ini nih, lurah hasanah, RW hasanah, RT-nya hasanah, karena masyarakatnya juga. Ini berarti kampung kita kampung yang segitu doang. Misi orang hasanah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, nyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang kagak baik. Siapa itu? Siapa aja boleh. Siapa orang yang beriman? Siapa aja boleh. Siapa orang yang bertakwa? Siapa aja boleh. Makanya ini namanya syiar. Kalau syiar harus rame, kalau ngaji harus bener. Nggak usah mikirin lampu, nggak usah mikirin sound, nggak usah pakai mikirin proposal. Ini namanya syiar rame. Makanya lampunya nggak bisa diem. Kita mah diem, lampunya nggak bisa diem. Ini kalau dari tadi dia langsung nengok sini. Kalau kita udah patah lengek itu, udah salah bantal dari tadi. Ini yang hasanah nih. Hasanah tuh akur. Ini kita beda nih, beda. Kerudungnya beda, bajunya beda. Tapi kita nggak ngerasa beda. Bener, itu akur namanya. Akur nggak usah keluar, di dalam rumah aja udah nggak ada akurnya kita. Saudara kayak orang lain kayak begitu. Sebab emak pengennya anaknya pada akur. Gara-gara tanah 100 meter, abang sama adik nggak akur-akur sampai sekarang. Adiknya ngeliat abang buang muka, abang yang ngeliat adik buang muka.
Capek asal ketemu pada main buang-buangan begitu. Adanya buang muka, hidungnya copot, tempelin lagi. Padahal emak pengennya akur anaknya tuh biar masuk surga pada kumpul bareng-bareng. Kalau dunianya jadi pada sengketa, bagaimana kumpul bareng? Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Bagaimana mau bareng kalau dunia pada sengketa? Gara-gara tanah 100 meter sampai ke dukun-dukun, sampai minta air biar adanya mati. Mati mah nggak usah pakai ke dukun, diemin aja juga, lama-lama orang mau mati. Ibu ngeliatin saya nggak usah disumpahin, diemin aja, entah juga saya lama-lama ya sama. Bener itu, bener. Makanya orang tua kita ngajarinnya benar, cuman kita yang kagak benar. Kadang-kadang orang tua kita bersaudara, kita jadi anak enggak bersaudara. Jadi kalau hitung-hitung ngaji, Bu, ngaji nih, Bu, bukan cuman kita doang ternyata. Udah ada filmnya dari dulu. Kalau adik sama abang nggak akur, anak 9, 10, kalau dia akur semua cakep nggak itu? Emak di kuburan pantas meremnya juga enak. Tapi kalau udah di rumah pada berantem mulu, emak udah dikuburin masih berantem aja, itu emak kalau dia bisa melek, dia melek lagi. Ini kadang-kadang kita maaf belajar nggak usah jauh-jauh, Bu. Saya aja nggak usah jauh-jauh, Bu. Ada aja lempangan nggak pasnya sama saudara. Miskin dikatain, kaya disirikin, nggak ada habis. Makanya mendingan ngaji begini, yang susah-susah bawa ketawa aja udah. Ada ustaz ceramahnya ketawa doang, nggak ada ilmunya, ketawa aja masih dapat ketawa itu. Ilmu mentar nyusul di mana kek? Iya, Bu, udah ngaji ketawa kagak dapat, ilmu kagak dapat, ngapa jadi tolol? Pulang mendingan tidur, bener, Bu? Ibu kan ibu senang lihat saya nih. Buktinya kelihatan dari tadi nggak ada yang ngomong. Pulang dong. Separuh-separuh kayak kalau nggak bisa sekaligus. Ya kalau kagak pulang-pulang begini kan jadi lama kelarnya. Maaf ya, kadang-kadang yang bener ditinggal pergi, yang separuh PA pada ditungguin. Bukan salah kita, emang dia juga. Nah, saya kalau diundang ceramah saya mahalin biar jangan ngundang saya. Saking dia demennya pada patungan. Tapi kalau mau bener sama kiai, ini bener ada ogah, sama rame rada resah. Terus ini terus, tuh kan masih terus saja. Ukuran kita dibayar emang sampai mati kali. Dikit-dikit aja Ibu, dikit-dikit aja. Yang penting girang dulu, Bu, ya. Maafin biar ikhlas. Bahwa kita hidup kalau orang tua ikhlas, masyarakat ikhlas, Allah ridho. Sama, Bu, pengen punya murid bisa benar, gurunya mesti benar. Pengen punya rakyat benar, pemimpinnya mesti benar. Makanya kalau ada lurah masih mau kumpul ngaji, berarti lurahnya ambil lagi dia tanggung semua biayanya. Itu udah kelewatan sampai lagi ngeliat penceramah aja tambahin lagi duitnya. Itu bener-bener lurah kita. Gedeg dia nih, gedeg nih lama. Setan nih. Canda Pak Lurah. Biar girang aja lu, biar girang. Supaya jangan ada jarak, Ibu. Sebab orang tuh yang akrab begini aja masih jadi musuh. Bahkan kata kiai, saya qaumun fi akhir zaman, kata guru saya nih, ikhwanul alaniyah a'da'us syarirah. Satu ketiga bakal datang di akhir zaman, orang yang ngomongnya enak, urusannya enak, tapi ternyata hatinya masih burik, nyimpen dendam, nyimpen permusuhan yang kita udah anggap apalagi orang yang emang kita biasa ngeliat kita cemberut, ngeliat kita asem, yang dilihat cuka kan, ya Bu. Makanya mudah-mudahan nih kita akur nih, Bu, nih. Jangan gara-gara urusan sampai orang tua kita kesel ngeliat kita sampai akhir hayatnya, sampai lagi anak sampai berantem, emak sampai meninggal gara-gara anak pada kagak akur. Nauzu. Biarin kita miskin nggak apa-apa asal bisa ngaji, bener, Bu. Kalau tasawufnya bapak saya begitu, biarin nggak punya duit asal makan, biarin nggak makan asal jangan sakit, biarin sakit asal jangan mati, biarin mati asal Allah ridho. Ntar Allah kasih senang di akhirat.
Itu makanya emak saya mah punya anak banyak juga nggak pusing bapak mah. Punya anak 13 mati 5, bapak nggak nangis mah nggak sedih. Orang kata bapak masih banyak sisanya. Yang udah kalau emang kurang ntar gue bikinin lagi. Ya orang tua kita dulu kan nurut. Rata-rata kita nih nggak ada anak 1 anak 2 termasuk saya. Baru sekarang anak-anak sekarang rumah tangga anak 1 anak 2 anak 1 anak 2, padahal punya warisan, punya kontrakan, punya nomor rekening, tapi ama anak nggak berani banyak. Orang tua dulu netes aja brojol sampai bapak naruh kolor basah di atas pintu dari empang tuh, emak lewat netes itu bunting lagi tuh saking suburnya. Bapak batuk mulu, acim emak lewat itu netes besok emak lewat subur, nggak pakai konsultasi lagi. Ya makanya orang tua bilang banyak anak banyak rezeki, memperbanyak umat Rasul. Ibu punya anak pinter semua, jangan capek punya anak pinter semua. Ibu punya anak 4-empatnya pinter, S1 S2 S3. Ibu girang ternyata kebanyakan S beku. Udah kuliahnya, satu kerja di Amerika, di Inggris, di Perancis, emak sakit nggak pulang, sampai emak meninggal nggak tahu saking pinternya. Tuh, yang satu sibuk duitnya banyak kerja, yang satu lagi urusan kuliah, emak sakit, udah masukin mama aja, oke nanti aku transfer. Padahal anak pengen banget dielus sama emaknya. Artinya punya anak pinter belum tentu makanya kalau bisa punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego 1, karena yang bego nggak kemana-mana. Orang sekarang kan bangga punya anak pinter. Begitu pada pinter, emak sakit, emak meninggal, sampai bapak meninggal dia nggak mau denger. Gue sibuk banget ini, udah ntar gue transfer. Padahal sampai akhir hayat emaknya di tempat tidur nggak meninggal, nggak ketemu anaknya. Sedih nggak mak? Jadi setuju ya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego 1. Orang-orang pada korupsi dia mah enggak, orang-orang pada berantem tawuran dia mah enggak, megangin tiang aja aman tuh. Yang megangin tiang mah enggak bakal ditangkap. Emaknya sakit, badannya dingin, ambilin bakso, sampai basah dingin ya mak. Ya kalau sampai 1 botol balsem sampai kebasahan, pakein balsem tuh, nggak marah, enggak. Kenapa? Karena anaknya bego. Tapi bener mak. Oh dibilang bego, diajak ke mall nggak mau, diajak belanja nggak mau, bego banget dia mah tuh. Tapi ternyata yang bego yang benar. Berarti bego nggak apa-apa, yang penting sampai dikatain mah adanya lu bego banget tuh mau diajak ke luar negeri nggak mau, tolol. Tapi bener ternyata emaknya sakit si tolol yang nungguin, emaknya ajak kipasin gitu ya, sampai tangannya pegel, lehernya diputer. Ya bego. Tapi kan bener. Dah jangan banyak-banyak, sedikit. Udah jam berapa ini? Apa bu? Emang puasa sampai sahur? Kasihan bapak-bapak kita capek. Jadi takutnya ngeliatin saya, dengerin saya karena sayang sama ibu, karena ngormatin saya sebetulnya udah ngantuk, pengen rebahan. Sebab ciri orang tua itu 1 gampang senderan, yang kedua suka selonjoran. Nah kadang-kadang sekalipun sila juga udah ditekuk pinggangnya tuh. Yuk ahabul kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih banyak rezekinya berangkat umroh. Mudah-mudahan yang udah setora haji pengen berangkat haji Allah mudahkan urusan hajinya semudah-mudahnya. Yuk bareng-bareng ibu saudaraku ya, bareng-bareng subhanallah wala ilaha illallah wala haula. Bu, semua kita bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Berbuat baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulangnya? Falyamal amalan sholihah, beramal soleh, berbuat baik. Jadi ibu baik, jadi bapak baik, jadi anak baik, jadi masyarakat baik, jadi pejabat baik, baik. Ternyata Allah suka memang kebaikan. Semua manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Ya Bu ya, ya Bu ya. Udah ngantuk ya? Ayo dong kita ngantuk bareng-bareng. Ya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Bu, nanti doanya sama Kiai, saya pengen baca doa Fatihahnya bareng-bareng ya Bu ya. Kita doain orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, saudara kita, kawan kita, bahkan suami ibu yang pernah ninggalin ibu udah meninggal. Kalau ini tinggal kabur nggak usah didoain, biarin, ini terserah, bodoh amat, dia mau nabrak tiang kayak terserah ya. Tapi kalau dia meninggal dunia ya Bu, kita doain biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah bagusin kuburnya, dia ikhlas hidup sama kita, biar nanti di surga ibu yang jadi bidadarinya. Kalau yang meninggal dunia jadi janda ditinggal mah, tapi kalau jadi janda ditinggal kabur nggak didoain nggak apa-apa. Emang masih separuh gedeg, terserah aja mau nyeblok kayak jamu tiang kayak jerasak ya Bu ya. Aku belain kamu karena aku tahu kamu suka aku dan ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku lama-lama, karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang ya. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir liridaillahi ta'ala ya Allah, wa bi syafaati rasulillah, wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, saudara kita, kawan kita yang meninggal di darat, di laut. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah bagusin kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Kita minta barokahnya dari orang-orang tua kita, guru-guru kita. Malam ini kita dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah.